Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, pendengar setia renungan harian dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam edisi renungan hari ini. Saudara-saudari terkasih, hari ini Selasa 28 September 2021, Pekan Biasa ke-26. Referensi renungan hari ini diambil dari Nubuat Zakaria bab 8 ayat 20 sampai dengan 23, dan bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Saudara-saudari terkasih, ekspresi nyata dari kerahiman ialah pengampunan. Namun, pengampunan ini tidak mudah untuk dipraktekkan. Bukan karena caranya yang rumit, tetapi karena tiadanya niat. Banyak orang kehilangan niat untuk mengampuni karena suka menimbun kesalahan sesama, baik di akal sebagai memori kelam maupun di hati sebagai rasa sakit hati. Semakin tinggi timbunan kesalahan dari hari ke hari, maka semakin sulitlah pengampunan terjadi. Saudara-saudari terkasih, timbunan kesalahan dan hilangnya niat untuk mengampuni juga dihadapi oleh Yakobus dan Yohanes dalam Injil hari ini. Saat diutus untuk menyiapkan segala sesuatu bagi perjalanan Yesus menuju Yerusalem di suatu desa orang Samaria, mereka ditolak. Tidak terima diperlakukan demikian, mereka marah dan mau membinasakan orang-orang Samaria itu. Alasan kemarahan mereka sebenarnya bukan karena soal tata krama, tetapi lebih pada relasi runyam antara orang Yahudi dan orang Samaria. Mereka sudah lama bermusuhan. Ada banyak memori kelam dan rasa sakit hati yang timbul dalam diri mereka masing-masing, mulai dari soal ras murni hingga letak pusat peribadatan. Semuanya dipertentangkan dan menjadi persoalan kompleks. Walaupun demikian, Yesus sama sekali tidak mempersoalkannya. Justru sebaliknya, Yesus menegur Yakobus dan Yohanes karena apa yang mereka pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Yesus. Saudara-saudari terkasih, Yakobus dan Yohanes mungkin juga menjadi gambaran diri kita. Jika ada orang yang membuat hati kita kesal dan marah, secara spontan kita juga ingin membalasnya dengan hal yang sama. Sakit hati dibalas dengan sakit hati, amarah dibalas dengan amarah. Tentu hal ini tidak sesuai dengan ajaran Yesus yang mengajak kita untuk mendoakan, mengampuni, dan melakukan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang telah membuat hati kita hancur dan hidup kita menderita. Saudara-saudari terkasih, membalas kejahatan dengan kebaikan bukanlah hal yang mudah, tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai murid-murid Yesus. Justru itulah kekhasan dan kelebihan kita sebagai orang-orang Kristiani. Dan kita harus bangga dengan ajaran Yesus seperti itu. Hidup kita yang baik tidak hanya ditujukan untuk orang-orang baik saja, tetapi juga untuk orang-orang yang pernah tidak baik dengan kita. Saudara-saudari terkasih, kita sulit untuk mengampuni karena suka dan setia merawat timbunan kesalahan sesama. Kita selalu memelihara dendam hingga ada pembalasan yang setimpal. Jika pembalasan belum terjadi, kita tidak pernah tenang. Padahal
yang sebenarnya mendatangkan ketenangan hati dan sukacita ialah pengampunan. Pengampunan membuat hidup lebih bebas dari segala kesesatan berpikir dan berperasaan negatif pada sesama. Selain itu, pengampunan pun menjadi indikator valid dari kerahiman yang memastikan hakikat anak-anak Allah yang sejati. Hal ini bisa kita bandingkan dengan apa yang dikatakan dalam Bulla Misericordia Vultus nomor 9. Itu berarti tanpa pengampunan, esensi kekatolikan kita patut disangsikan. Menjadi orang Katolik harus memiliki hati yang berbelas kasih dan suka mengampuni. Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, kiranya Ia senantiasa memberkati kita di dalam seluruh tugas dan karya kita.